Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah diberi kesempatan kembali untuk kita boleh datang di rumah Tuhan untuk beribadah, untuk menyuji Tuhan dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini yang membawakan firman Tuhan yaitu Pendeta Royjes Karyangan. Selamat datang Pak untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu, saya ajak kita akan memulai ibadah kita. Saya ajak untuk Abisa Tedusunah untuk mengucap syukur untuk memohon pimpinan dari Tuhan. Saya undang untuk bagi berdiri, kita memuji Tuhan. Ku-pujimu Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku puji nama. Bersyukur
Doa kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus kita Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Nats yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab kitab Kejadian 37 ayat 13 sampai 14. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh pada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Jawab Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Kita akan menyanyikan pujian dari KPPK 196, Sebenarnya Aku Tak Layak. Kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Saya beri kesempatan untuk kita semuanya untuk bisa terus senang, untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Kita yakin dan percaya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa pengampunan dosa kita pada hari ini. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kau sudah beri kami kesempatan kembali untuk boleh datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Untuk kami boleh mengakui setiap tindakan kami, boleh kami mengakui setiap kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memohon kasihanilah kami pada kami semuanya Tuhan.
Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan tempat ini untuk boleh kami beribadah padamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kau beri kami kesehatan, Kau sucikan kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu yang dipersembahkan oleh hamba-Mu Pendeta Lucius Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni sekali lagi kesalahan-kesalahan kami, sucikan tempat ini Tuhan. Terima kasih kami persembahkan doa pengakuan dosa ini dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Kau mendengar setiap doa-doa yang kami sampaikan kepadamu setiap jemaat-Mu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sedang kita berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari kitab Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita semua. Ya, kita akan menyanyikan pujian Inilah Rumah Kami. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan mendengarkan firman
firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Royces Karyaman, dan sebelumnya kita akan Pendeta Royces Karyaman. Sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan dari Voice Cafe. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yang sudah menemukan katakan amin. Ya, kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat 2 secara responsoria, dan ayat yang terakhir ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1 dengan topik perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur,
Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Bersama, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami minta hikmat dari Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga perenungan firman Tuhan dari firman yang sudah kami baca tadi, kami bisa mengerti, kami bisa melakukan, dan mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini saya sangat bersuka cita, senang sekali diberikan kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini. Ada pepatah yang mengatakan kalau tidak dikenal maka tidak disayang, ya. Karena ini pertama kali saya melayani di sini, jadi perlu memperkenalkan diri. Meskipun Ibu Pendeta, Ibu Gembala sudah mengenal saya, ya, karena kita sama-sama pengurus di RW 09 di wilayah Villa Melati Mas, begitu ya. Kalau Ibu Pendeta, Ibu Gembala adalah RT 029, kalau saya RT sebelahnya. Jadi puji Tuhan, Pak Gembala di sini pun, Pak Pendeta sudah pernah melayani di gereja tempat saya melayani. Nama saya Pendeta Royders Karyana. Ya, kalau Bapak Ibu sedikit membaca nama saya itu agak sedikit panjang, ya. Royders Karyana. Ya, Karyana itu marga, Bapak Ibu. Ya, marga. Saya asli dari Maluku Utara, dari Halmahera Utara, tepatnya di kota Tobelo. Ya, Tobelo. Ya. Kota itu dulu beberapa 10 tahun yang lalu tidak ada di peta. saking terpencilnya. Tapi puji Tuhan, setelah Pak Jokowi berkunjung ke Morotai, ya, karena dari Morotai ke Tobelo itu hanya tinggal beberapa menit, dan sekarang sudah menjadi kota yang luar biasa. Dan saya melayani di Gereja Presbyterian Injili Indonesia yang ada di Ruko depan, Ruko Villa Melati Mas. Puji Tuhan, sudah kurang lebih 23 tahun saya melayani, menjadi gembala full time di sana sejak saya tamat dari kuliah saya di STT. Saya punya istri satu tentunya. Anaknya yang banyak, Bapak Ibu. Anak saya 4, ya. Jadi jangan terbalik, ya. Ya, anak 1 istri 4 itu nggak boleh. Istri cukup 1, ya. Anak saya 4. Yang paling besar sekarang sudah tamat SMA dan sekarang sedang mempersiapkan diri untuk tahun depan ke Jerman. Anak yang kedua, puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Tuhan mempercayakan kami anak yang spesial. Sudah 12 tahun sekarang umurnya, perempuan juga, tapi belum bisa jalan, Bapak Ibu, hanya di tempat tidur saja begitu. Ya, jadi dia belum bisa ngomong. Ya, hanya 2 kata yang mengerti itu pun hanya saya dengan istri. Orang lain nggak bakalan mengerti. Jemaat juga tidak mengerti kalau dia ngomong, hanya saya dengan istri saya yang tahu.
Puji Tuhan, anak spesial bagi kami. Tuhan percayakan untuk kami jaga dan kami rawat sudah 12 tahun ini penuh dengan air mata. Tapi Tuhan kuatkan kami, puji Tuhan. Anak yang ketiga juga perempuan, ya sekarang kelas 1 SD, dan anak yang keempat baru laki-laki. Ya, setelah dapat anak laki-laki saya bilang sama istri, perusahaan kita tutup saja. Kenapa? Karena sudah ada dapat anak laki-laki. Ya. Bagi saya anak perempuan dan laki-laki sama saja. Cuma bagi orang Timur, laki-laki itu penerus marga. Jadi kalau ada marga saya, marga karya, anak saya yang laki nanti dialah yang akan meneruskan marga kami, ya. Karena adik saya pun kami tiga orang bersaudara, 2 sudah menikah, 1 belum menikah, anak perempuan semua. Jadi otomatis marga nanti akan berhenti sampai di situ. Ya puji Tuhan saya dapat anak laki 1 dan penerus marga, ya. Dan sekarang saya juga terlibat pelayanan di Sekolah Tinggi Teologi, jadi bantu mengajar di sana di Karawaci, dan saya tinggal di Villa Melati Mas. Dan puji Tuhan berkenalan dengan Pak Gembala di sini melalui ibu istri dari Pak Pendeta. Puji Tuhan, itu saja perkenalan singkat. Nanti mudah-mudahan ketika kita ketemu nanti di jalan kita bisa saling sapa, minimal kita sudah tahu, ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya sesuai dengan surat yang diberikan itu adalah keluarga yang tergembala dengan baik, ya. Keluarga yang tergembala dengan baik, dari nats yang sudah kita baca tadi, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, tetapi saya mengajak kita untuk membaca sampai ayat yang ke-11 karena ini merupakan satu perikop yang punya cerita yang lengkap sampai pada ayatnya yang ke-11. Nah, ketika kita berbicara tentang keluarga yang tergembala dengan baik, maka tentu ini menjadi satu pergumulan dari gereja Tuhan. Bulan Oktober ini adalah bulan keluarga, ya. Bapak Ibu pasti tahu, ya, sejarah kenapa sampai di bulan Oktober itu, atau kenapa bulan Oktober itu disebut sebagai bulan keluarga. Saya sedikit membaca artikel yang sedikit menceritakan tentang sejarah bahwa dulu penggagas utama dari bulan keluarga itu sebenarnya terjadi di Tiongkok. Ya, kemudian itu melebar ke India dan setelah itu sampai ke Asia dan termasuk ke Indonesia. Jadi oleh karena keluarga Kristen di Tiongkok itu mengalami tekanan yang begitu hebat, maka mereka memusatkan seluruh kegiatan-kegiatan doa dan kegiatan-kegiatan ibadah mereka itu diadakan di keluarga masing-masing. Diawali sebenarnya dengan pekan keluarga. Berarti kalau pekan itu minggu keluarga. Setelah pekan keluarga itu naik atau berkembang lagi akhirnya menjadi bulan keluarga. Sehingga kemudian gereja-gereja secara khusus yang beraliran Protestan, ya di seluruh dunia ini kita memperingati atau kita mempergunakan waktu di bulan Oktober ini sebagai bulan keluarga. Semua khotbah, materi pembinaan yang dilakukan di dalam gereja Tuhan di bulan Oktober ini berorientasi kepada hal-hal yang berhubungan dengan keluarga. Makanya khotbah-khotbah juga khotbah-khotbah tentang keluarga, ya. Di tempat pelayanan saya juga di jemaatnya sama, Jemaat Agape, Gereja Presbyterian Injili Indonesia. Dalam bulan ini pun tema kami adalah berkaitan dengan keluarga, Bapak Ibu. Kami juga mengadakan seminar keluarga, begitu ya. Dan hari ini setelah pelayanan di tempat ini jam 11 saya harus ke Serua di dekat Pamulang sana, karena kami ada mengadakan KKR khusus bagi anak-anak muda. Ada 30 anak-anak muda dari Sumba Barat yang kami layani dan kami rindu supaya mereka mengalami pemulihan. Karena rata-rata kami dari Indonesia bagian timur itu punya masalah-masalah yang khusus dengan rumah tangga, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, saudara bersaudara. Sehingga ketika ada di perantauan, hal inilah yang kemudian perlu harus dilayani atau diperbaiki sehingga kemudian terjalin suatu hubungan yang harmonis. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini keluarga-keluarga Kristen mengalami tantangan yang berat.
bukan hanya keluarga Kristen, semua keluarga, kita semua mengalami tantangan yang berat. Baik itu dari segi finansial, ada banyak, kita tahu juga pada masa COVID beberapa tahun yang lalu, ada banyak karyawan yang di PHK, dan tentu yang termasuk dalam karyawan yang di PHK itu bukan hanya orang-orang non-Kristen, tapi juga termasuk orang-orang Kristen. Keluarga-keluarga Kristen, suami istri yang bekerja, yang kemudian mendapatkan hasil income dari pabrik, dari perusahaan yang mereka, tempat di mana mereka bekerja, sekarang mereka sudah tidak lagi bekerja. Sementara mereka harus membayar cicilan rumah, mereka harus membayar cicilan motor, mereka harus membayar cicilan-cicilan yang lain. Dan tentu ini menjadi pergumulan dari setiap keluarga, termasuk keluarga Kristen. Ada satu gereja di tempat saya melayani juga sama satu sinode dengan kami, itu di daerah Bonang. Itu hampir separuh jemaatnya itu di PHK oleh pabrik karena mereka kerja di tempat yang sama. Itulah sebabnya ketika melayani di sana, saya melihat bahwa jemaat-jemaat datang ke gereja harusnya dengan penuh sukacita karena menyambut berkat Tuhan. Tetapi oleh karena tekanan secara psikologis, mereka punya pergumulan finansial yang begitu berat. Mereka baru, apalagi keluarga-keluarga yang baru punya anak kecil. Mereka baru menempati rumah yang dikredit, saudara. Tapi tiba-tiba kemudian pekerjaan mereka itu tidak ada lagi. Mereka di PHK dari perusahaan. Apa yang terjadi? Hampir separuh, dan ini menjadi pergumulan yang begitu luar biasa. Persembahan di gereja menurun drastis. Kegiatan-kegiatan gereja berkaitan dengan yang juga berkaitan dengan dana, itu juga kemudian dipangkas. Kenapa? Karena jemaat sebagian besar secara ekonomi, secara finansial mengalami pergumulan. Bukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Keluarga-keluarga Kristen zaman ini atau sekarang ini bukan hanya mengalami pergumulan secara finansial, tetapi juga berkaitan dengan teologi, berkaitan dengan pengajaran. Kita baru saja dihebohkan atau diviralkan dengan ajaran Kristen apa? Kristen apa? Masih ingat anak-anak muda? Kristen apa? Halo? Masih ingat anak-anak muda? Kristen progresif, ya, tuh hebat tuh ya. Kristen progresif yang kemudian secara teologi menyerang konsep keselamatan yang kita percayai, yang kita imani, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Tapi Kristen progresif meyakini bahwa ada keselamatan di luar daripada Yesus. Bukan hanya percaya Yesus tapi berbuat baik pun, kalau dia tidak percaya Yesus tapi ketika dia berbuat baik, dia bisa memperoleh keselamatan. Dan Bapak Ibu tahu, ini pengajaran yang sangat-sangat sesat dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, itulah sebabnya kenapa keluarga-keluarga Kristen yang ada di gereja harus memiliki fondasi, memiliki dasar yang kuat, yaitu kebenaran firman Allah. Dan pemahaman terhadap firman Allah ini hanya dimiliki atau diperoleh apabila keluarga-keluarga Kristen itu tergembala dengan baik oleh gereja di mana dia beribadah, ya tentu sebagai gembala jemaat, sebagai majelis, sebagai penatua yang bertugas secara langsung untuk membina, mendidik jemaat-jemaat yang secara awam tidak mengerti pemahaman firman Allah, dan kitalah yang bertugas untuk mengajarkan firman Allah. Tetapi kita juga punya gembala agung, yaitu Tuhan Yesus, yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan rohani kita. Itulah sebabnya kenapa di bulan Oktober ini menjadi concern dari setiap gereja. Keluarga-keluarga Kristen haruslah keluarga-keluarga yang bisa atau yang tergembala dengan baik. Dari kisah yang kita baca, Bapak Ibu, memang ini bukan lagi bagian yang baru kita dengar. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kita semua sudah sering kali mendengar cerita tentang ini. Ya, ini peristiwa yang real terjadi. Begitu ya. Bukan hanya sebuah mitos atau bukan hanya sebuah kisah yang di dalamnya kita bisa belajar dari kisah ini, tidak. Tapi ini benar-benar terjadi di mana Yesus mengerjakan mujizat yang pertama di perkawinan di desa Kana, di Galilea. Saudara,
Kita bisa melihat kisah ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita sebagai gereja, sebagai keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana supaya hidup kita, keluarga kita itu tergembala dengan baik. Kalau keluarga kita tergembala dengan baik, terpimpin dengan baik, kita memiliki kehidupan rohani yang baik, baik suami, istri, anak-anak memiliki kualitas kehidupan rohani yang baik, maka kita pasti akan mengalami yang disebut dengan mujizat demi mujizat yang berasal dari Tuhan. Amin. Meskipun di tengah-tengah pergumulan persoalan yang berat yang kita hadapi, tapi kalau kita memberi diri kita untuk digembalakan, baik oleh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja, dan digembalakan langsung oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung itu, maka pengalaman mujizat seperti yang Yesus kerjakan, mengubah air menjadi anggur, itu juga pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ada banyak hal yang tidak mungkin terjadi bagi kita sebagai manusia karena kita terbatas, sebagai keluarga karena kita terbatas, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak. Tidak ada seorang ayah yang sempurna, tidak ada seorang ibu yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna. Oleh karena ketidaksempurnaan ini, oleh karena ketidakmampuan kita ini, maka kita memerlukan pimpinan dan bimbingan dari Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus, yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Iblis memang tidak mau dan iblis tidak senang kalau keluarga-keluarga Kristen itu bahagia. Itulah sebabnya dengan berbagai macam cara dia berusaha menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Bapak Ibu tahu bahwa di masa Covid 2 tahun yang lalu, harusnya rumah tangga makin bahagia. Kenapa? Karena kerjanya di rumah. Suami istri punya kesempatan bertemu. Anak-anak juga punya kesempatan karena belajar dia dari rumah. Keluarga kumpul, jarang pergi ke mall, jarang pergi kemana-mana karena memang tidak boleh pergi kemana-mana. Tapi justru angka perceraian tertinggi terjadi justru pada masa-masa Covid yang lalu, saudara. Bahkan ada satu daerah di Jawa Timur, itu untuk masuk ke pengadilan itu kasus perceraian, ada seorang bapak yang menyampaikan kepada saya, itu antrinya luar biasa, begitu ya. Terjadi perceraian, keluarga-keluarga berantakan. Ini tidak boleh terjadi di dalam keluarga Kristen, saudara. Iblis memang berusaha ini menghancurkan keluarga Kristen, karena iblis tahu kalau keluarga Kristen hancur, kalau rumah tangga orang Kristen hancur berantakan, maka ini punya pengaruh besar bagi gereja. Karena keluarga itu adalah miniatur dari gereja, Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu pagi-pagi mau ke gereja, tapi sudah berantem duluan, kan suami istri cekcok dulu hanya gara-gara masalah yang sepele. Begitu ya? Apakah ada damai sejahtera masuk ke gereja? Enggak ada, saudara. Coba bayangkan kalau kita mau ke gereja saja, pagi-pagi orang tua harus ngoceh dulu sama anak gitu ya. Bangunin aja mau ke gereja aja susahnya luar biasa. Muncul kemarahan dari orang tua gitu ya. Orang tua mulai dongkol marah. Akhirnya ke gereja, anak ke gereja tidak ada damai sejahtera. Ayah dan ibu orang tua ke gereja juga tidak ada damai sejahtera. Disitulah iblis ambil kesempatan yang sangat baik. Engkau boleh pergi ke gereja, tapi damainya aku curi dari hatimu. Berarti siapa yang menang? Iblis yang menang. Kalau itu terjadi setiap minggu, kitalah yang rugi, saudara. Iblis akan membangun kekuatan dengan cara apa? Dia mulai menaruh benih-benih kemarahan. Dia menaruh benih-benih akar pahit. Dia menaruh benih-benih kebencian di dalam hati orang Kristen, di keluarga-keluarga Kristen, supaya ketika keluarga-keluarga yang datang ke gereja, mereka tidak mengalami yang namanya damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Maka ketika mereka datang dari rumah ada masalah, mereka pulang ke rumah pun tetap dengan masalah yang sama, tidak ada berkat yang mereka terima. Maka ini sangat-sangat menyedihkan. Pastikan bahwa Bapak Ibu ketika datang ke gereja tadi pagi hari ini, hati kita penuh dengan damai. Amin, saudara. Suami istri nggak cekcok hanya karena masalah sepele, masalah bikin kopi terlalu pahit, tidak kurang gula gitu ya, masalah soal baju yang disetrika atau tidak. Kadang-kadang itu masalah-masalah sepele yang kemudian akhirnya bisa muncul perselisihan atau muncul cekcok antara suami dan istri.
Kita mau belajar 3 hal berkaitan dengan bagaimana supaya keluarga Kristen bisa tergembala dengan baik dari kisah ini. Yang pertama, saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau supaya keluarga kita tergembala dengan baik, maka kita belajar hal yang pertama adalah kita harus mengenal Yesus, Sang Gembala yang baik itu. Kita harus mengenal Dia secara pribadi. Saudara perhatikan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Allah berkata begini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2 berkata, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara lihat, ibu Yesus sudah ada di sana, tapi Yesus diundang. Makanya ada yang berkata bahwa kemungkinan yang melakukan resepsi pernikahan itu adalah kerabat dari Maria atau kerabat dari Yusuf, atau masih punya hubungan kekerabatan dengan Yesus. Karena ibu Yesus, Maria sudah ada di sana, tapi Yesus diundang untuk hadir. Maria sudah ada di sana. Peristiwa ini terjadi di Kana di Galilea, saudara. Ini mujizat pertama yang Yesus kerjakan. Yesus tidak memulai mujizat di Yerusalem yang menjadi pusat semua kegiatan peribadatan, yang menjadi pusat keramaian kota di Yerusalem. Yesus tidak memulai mujizatnya di sana, tapi Yesus memulai mujizatnya di sebuah desa kecil yang namanya Kana di Galilea. Itu kurang lebih 14 km dari kota Nazaret, dan lebih jauh lagi ke Yerusalem, saudara. Di sini kita bisa belajar konsep pelayanan Yesus. Yesus ketika mau melayani, Bapak Ibu, Dia tidak sedang mencari penghargaan, penerimaan, penghormatan dari banyak orang. Kalau Yesus dalam pelayanan Dia mau mencari penghargaan dan penghormatan dari banyak orang, Dia tidak akan mengerjakan mujizat yang pertama di Kana, di desa yang kecil itu. Dia pasti akan bergerak ke kota besar, di mana ada banyak orang berkumpul di sana, dan kota itu menjadi pusat kegiatan peribadatan. Lalu Dia demonstrasikan kuasanya di sana, dan Dia lakukan mujizat yang pertama, supaya orang akan tercengang-cengang, wow, hebat, luar biasa Yesus. Tidak seperti itu. Yesus justru memulai mujizat yang pertama di kota kecil. Dia tidak sedang mencari penghormatan dan penerimaan pengakuan dari orang lain, tapi justru Dia memberikan penghormatan kepada satu keluarga kecil yang sedang menikah di desa yang kecil, yang sedang mengalami pergumulan yang besar pada waktu itu, karena anggur mereka habis, saudara. Kalau anggur habis dalam acara pernikahan, itu akan membawa aib bagi keluarga yang melaksanakan resepsi tersebut. Yesus tidak sedang mencari kehormatan dari orang lain, tapi Dia memberikan kehormatan itu kepada keluarga kecil yang baru memulai rumah tangga mereka, dan mengundang Yesus untuk hadir di sana. Kalau Yesus diundang hadir di sana, berarti keluarga ini mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Amin, saudara. Kalau kita melakukan resepsi atau acara apapun, kita tidak mungkin mengundang orang yang tidak kita kenal. Betul ya? Kita pasti akan undang orang yang kita kenal. Tetangga kiri kanan kita, sahabat kita, teman-teman kita, jemaat di mana kita beribadah. Kita sudah tahu siapa dia, maka kita berikan undangan sebagai satu penghormatan. Dia ikut hadir dalam acara kita. Dan keluarga yang sedang melakukan resepsi pernikahan di Kana, mereka undang Yesus untuk hadir di sana. Artinya mereka mengenal Yesus dengan baik dan benar. Kalau kita ingin supaya rumah tangga kita tergembala dengan baik, maka tidak ada cara lain. Yang pertama adalah kita harus kenal siapa gembala agung kita yang baik itu. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita harus kenal. Bukan hanya sekedar tahu, saudara. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kita harus kenal. Bapak Ibu pasti lebih tahu Ibu Gembala dan Pak Gembala di sini daripada saya. Lebih kenal, ya, lebih kenal. Kalau saya hanya sekedar tahu, saya juga baru tahu ada Bapak Ibu hadir di sini, dan saya juga baru diundang pertama di sini.
Saya baru tahu, oh ternyata jemaat Tuhan di sini penuh dengan sukacita, ya. Di usia-usia yang senior, tetapi masih punya semangat, punya spirit yang luar biasa untuk datang memuji menyembah Tuhan. Saya baru tahu, tapi saya tidak kenal Bapak Ibu sesungguhnya. Kenapa? Karena kita jarang bertemu, bahkan baru pertama kali bertemu. Supaya kehidupan keluarga kita tergembala dengan baik, langkah yang pertama adalah kita harus kenal dengan baik siapa Yesus itu secara pribadi. Bagi Bapak Ibu, siapa Yesus? Ini menjadi pertanyaan serius. Pertanyaan ini pertanyaan yang usang. Pertanyaan ini pertanyaan yang sudah berulang-ulang kali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di atas mimbar. Siapakah Yesus bagi kita? Siapakah Yesus bagi saya? Ada yang berkata Yesus itu penyembuh. Ada yang berkata Yesus itu adalah pemberi jalan keluar. Ada yang berkata Yesus itu adalah pemenuh kebutuhan finansial saya. Dialah yang memberikan saya kesehatan. Dialah yang menyembuhkan sakit kanker saya dan seterusnya. Tapi apakah hanya sebatas itu? Saya mau beritahukan bagi kita hari ini. Pastikan bahwa Bapak Ibu juga kenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus bukan hanya sekedar pemberi kesembuhan bagi kita. Dia bukan juga hanya sekedar pribadi yang memenuhi kebutuhan finansial kita. Dia juga bukan hanya sekedar pribadi yang kemudian senantiasa menyertai kita. Lebih dari itu, Yesus adalah Tuhan kita. Amin, saudara. Dia adalah juru selamat kita satu-satunya. Alkitab menyatakan itu secara jelas. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata seperti itu. Yesus bukan penunjuk jalan, saudara. Tapi Yesus adalah jalan itu sendiri untuk sampai ke sorga, sampai ke tempat yang disebut oleh Yesus, tempat di mana Bapa berada. Kita harus melalui Yesus Kristus. Ada orang berkata ke Roma, banyak jalan menuju ke Roma. Betul. Tapi hanya satu jalan menuju ke sorga. Yaitu melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Saudara, pengenalan kita terhadap siapa Yesus itu bukan tergantung usia kekristenan kita, saudara. Ada yang berkata, saya sudah jadi orang Kristen 50 tahun, tapi itu tidak jamin bahwa orang tersebut sudah mengenal sungguh-sungguh siapa Yesus. Mungkin saja dia hanya tahu Yesus itu siapa. Karena kekristenan itu kan ada banyak modelnya, ada banyak macamnya. Ada orang yang kemudian secara guyon dia berkata, ada orang Kristen disebut dengan Kristen KTP. Kristen KTP itu Kristen tanpa pertobatan. Saya dulu adalah Kristen KTP. Orang tua saya dulu adalah Kristen KTP. Saya lahir dari keluarga Kristen. Papa saya, mama saya Kristen. Ya. Marga saya itu ambil dari mama, dari ibu. Kalau kong saya, papa dari papa saya, itu marganya Ui, orang Tiongkok. Tapi pada waktu zaman Soeharto, orang Tiongkok itu kan tidak boleh jadi warga negara Indonesia, deportasi, disuruh pulang, saudara. Dan kong saya, papa dari papa saya, itu marganya Ui. Istrinya, nenek saya, mah saya itu marga Karyana, asli pribumi dari Maluku Utara. Jadi hitam-hitam begini juga masih orang Cina, orang Tiongkok. Hitachi dibilangnya, hitam tapi Ci. Jadi Bapak Ibu, usia kekristenan kita bukan hal yang menentukan bahwa kita kenal siapa Yesus. No. Ada Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, sudah jadi Kristen sejak lahir, tapi itu tidak jamin dia kenal Yesus. Ada Kristen kapal selam. Tahu kapal selam ya? Kapal selam itu dia sekali nyelam lama itu, nanti dia naik lagi. Nah, ada orang-orang Kristen kapal selam itu. Nanti sudah mulai bulan-bulan itu baru dia muncul di gereja. Oktober, September, Oktober, November, apalagi Desember. Desember itu baru dia muncul karena ada Natal. Begitu ya, Paskah baru dia muncul lagi. Selain dari itu dia nyelam, entah pergi kemana, di mana rimbanya.
Pak Gembala sudah cari, majelis sudah kunjungan, begitu ya. Pengurus sudah WA, ingatkan datang ke gereja. Iya Pak, iya Bu, iya Pak Gembala, iya Bu Gembala. Tapi gak nongol-nongol di gereja. Nanti pasca baru datang dia. Setelah itu menyelam lagi. Desember Natal baru dia muncul lagi. Kalau di sini tidak ada semua. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Di tempat saya banyak. Ada lagi yang namanya Kristen halelupa. Di gereja haleluya, haleluya, angkat tangan sambil nangis-nangis. Pulang keluar dari pintu gereja sudah nggak haleluya lagi, halelupa dia. Sudah lupa komitmennya kepada Tuhan. Ketika dia dengar khotbah berapi-api, dia bersemangat. Yes Tuhan, aku mau berdoa lagi. Aku mau baca firman Tuhan lagi. Aku mau melayani Tuhan lagi. Aku mau memperbaiki komitmen saya untuk ikut Tuhan dari sungguh-sungguh. Tapi ketika dia keluar dari pintu gereja, dia lupa komitmennya. Sudah kembali lagi kepada manusia lamanya, saudara. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya semua yang hadir di sini pasti sudah mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Amin. Kita jangan sampai menyesal nanti kalau kita tidak ambil keputusan yang benar. Kita harus percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Kita kenal Dia, maka kita terima Dia dalam hati kita. Kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka kehidupan yang kekal itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak ragu, kita tidak takut lagi. Kalau hari ini Tuhan panggil hidup kita, kita tidak takut lagi, saudara. Ya, makanya selagi masih ada kesempatan, buat keputusan yang tepat. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Karena ada 5 penyesalan kalau kita salah ambil keputusan. Penyesalan yang pertama disebut dengan penyesalan 1 hari. Penyesalan 1 hari itu contohnya kalau Bapak Ibu, kalau saya masak nasi ternyata jadi bubur, itu menyesalnya 1 hari. Setelah itu udah gak menyesal, besok udah gak menyesal lagi. Penyesalan 1 bulan itu kalau kita salah gunting rambut. Saya pernah salah gunting rambut Bapak Ibu, saya menyesalnya 1 bulan. Waktu mau lebaran, semua tempat pangkas rambut tutup, yang buka hanya Kobra. Besok saya mau pelayanan, rambut saya sudah panjang gitu ya. Saya pingin supaya dipotong pendek, tapi karena malamnya saya agak susah tidur karena anak sakit, saya duduk di tempat gunting rambut di Kobra di sana, di tempat tentara itu. Saya duduk langsung, saya tertidur sudah. Duduk langsung tidur. Bangun-bangun, saya cuma bilang Pak gunting pendek. Artinya kiri pendek, kanan pendek, belakang pendek cukup, ambil ujungnya saja. Ketika saya kaget dia bilang Pak udah selesai. Hah? Kenapa gunting kepala saya kayak gini? Itu guntingannya benar-benar habis semua. Lalu saya bilang Pak kenapa Bapak gunting begini? Dia bilang oh emang Bapak bukan anggota ya? Saya bilang Pak mata-mata Bapak di mana? Masa saya pendek begini dikira anggota tentara? Dia bilang begini, ya biasa yang gunting di sini itu pasti anggota. Jadi semua yang gunting di sini sudah tahu modelnya seperti apa. Besoknya saya ke gereja. Penyambut tamu bilang begini, Pak Pendeta, saya pikir security dari mana yang masuk? Sambil bercanda, wah ternyata ada security baru ini. Kenapa terlalu pendek? 1 bulan menyesal. Setelah itu saya sudah tidak mau lagi datang gunting rambut di situ. Penyesalan 1 tahun kalau kita tidak naik kelas. Ya, adik-adik yang sekolah tahu ya, kalau tidak naik kelas, wah itu berat sekali. Penyesalan seumur hidup kalau kita salah pilih pasangan hidup. Ya, kenapa? Karena di kekristenan itu dilarang untuk bercerai. Dan mungkin ketika menikah, awalnya waktu pacaran, wah ramah, baik, sopan, gitu ya, kata-katanya manis, sikapnya baik, tapi ketika menikah jadi berubah total 100%. Aslinya ketahuan. Lalu kemudian kita berkata, kok beda sekarang? Dulu pacaran kamu romantis, sekarang kok malah sudah tidak romantis, gitu ya? Gak mungkin kan kita orang Kristen, orang kita cerai, kan gak bisa. Itu penyesalannya seumur hidup sudah. Hanya maut yang memisahkan. Tapi ada satu penyesalan yang paling berat. Itu penyesalan kekal. Kenapa? Karena kita salah pilih juru selamat. Amin. Kita salah pilih juru selamat, kita menyesal selama-lamanya. Kenapa? Karena kita sudah ada di tempat di mana kita dihukum selama-lamanya di neraka.
Itulah sebabnya Bapak Ibu, ini kesempatan di bulan keluarga pada bulan Oktober ini. Dari atas mimbar ini saya mau serukan bagi kita bahwa mari kita tingkatkan pengenalan kita terhadap Yesus. Tingkatkan pembacaan firman Allah kita. Buat komitmen dengan Tuhan. Setiap pagi buat jadwal khusus untuk membaca firman Allah. Amin. Supaya kita makin kenal siapa Yesus. Kita makin cinta Dia karena kita tahu siapa Dia. Kita tahu apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Atur waktu untuk merenungkan firman Allah setiap pagi. Atur waktu untuk berdoa. Atur waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan tingkatkan komitmen kita untuk melayani Dia. Saya puji Tuhan sudah 10 tahun terakhir ini setelah pulang dari Hong Kong, belajar di sana dari satu gereja kecil di Hong Kong, gereja Presbyterian. Sebenarnya ini komunitas orang Korea. Sampai hari ini saya masih tetap dengan jemaat melakukan doa pagi subuh jam 5. Setiap hari jam 5 subuh. Sebelum COVID saya datang ke gereja harus setengah jam, minimal setengah 5 dari rumah. Saya biasa jalan kaki sekaligus olahraga ke gereja, persiapkan semua jemaat datang yang mau ke kantor, yang mau ke Jakarta, mereka mampir dulu di gereja, berdoa sama-sama, baca setiap hari, baca satu pasal, setelah itu doa sama-sama mereka ke kantor. Tapi setelah COVID kita Zoom secara online dan sampai hari ini kita tetap lakukan secara online dan setiap pagi kami baca satu pasal. Dan sudah berulang-ulang kali kami menyelesaikan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tadi hari Jumat kemarin, karena hari Sabtu kita doa bersama dengan pengerja. Hari Jumat kemarin itu kita sudah sampai di Bilangan pasal yang ke-14. Karena kita sudah selesai di Wahyu, kita balik lagi di Perjanjian Lama. Dengan demikian kita makin mengenal siapa Yesus dan mengetahui rencananya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya keluarga kita tergembala dengan baik. Kalau yang pertama tadi kita harus mengenal siapa gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Maka yang kedua, kita harus menyerahkan persoalan dan pergumulan kita kepadanya. Di dalam ayat 2 dan ketiga berkata, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 3. Artinya begini, bisa saja keluarga yang mengalami persoalan karena kehabisan anggur, bisa saja mereka menyuruh untuk pergi beli di toko atau pergi beli di orang yang punya persediaan anggur yang cukup. Bisa saja itu terjadi. Kemungkinan itu terjadi bisa. Tapi saudara lihat, Maria dalam hal ini mengambil satu langkah yang tepat. Sebelum pemilik resepsi atau pernikahan itu bertindak untuk kemudian mencari solusi, Maria datang kepada Yesus dan berkata bahwa mereka kekurangan anggur atau mereka kehabisan anggur. Ini cara yang paling tepat, saudara. Setelah kita mengenal Yesus, jangan posisikan Yesus sebagai ban serep di mobil, seperti mobil. Ban serep itu, kalau ban utama kita bocor, baru kemudian kita turunkan, kita pakaikan, kita pasang di ban yang menggantikan ban yang bocor. Yesus tidak mau seperti itu. Artinya begini, ketika semuanya berjalan baik, kita sehat, ekonomi kita lancar, toko kita juga berjalan dengan baik, anak-anak cucu kita kuliah sekolah dengan baik, begitu ya, semuanya oke, serba baik. Semua kita jalani atas kehendak dan kekuatan kita sendiri. Kita tidak undang Tuhan, kita tidak libatkan Dia. Tetapi nanti ketika kita mulai sakit, sudah mulai kena stroke, asam urat mulai tinggi, Bapak Ibu, baru kemudian kita ingat Tuhan, cari Tuhan, berdoa lagi, rajin lagi ke gereja, rajin lagi berdoa, rajin lagi baca firman. Artinya bahwa Yesus kita posisikan hanya sebagai ban serep apabila ban utamanya mengalami masalah. Yesus tidak mau seperti itu. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, datang padanya, serahkan secara total kepadanya. Amin, saudara. Kita terbatas. Sehebat apapun kita manusia terbatas. Kita mau punya kekayaan seberapa banyak pun, suatu hari nanti tetap akan habis. Ada seorang bapak berkata, saya bekerja 30 tahun di perusahaan untuk kemudian dapat tabungan yang begitu banyak.
tetapi hanya habis dalam waktu beberapa bulan ketika anak saya ada di ICU. Ratusan juta, bahkan hampir 1 miliar tabungannya habis hanya dalam waktu beberapa bulan ketika anaknya ada di ruang ICU. Dia punya asuransi betul, tapi asuransi juga terbatas untuk mengcover karena sakitnya cukup parah. Saudaraku, kita harus menyerahkan persoalan kita total kepada Yesus. Setelah kita kenal Dia secara pribadi, maka Yesus mau kita terus intim dengan Tuhan. Kita membangun relasi yang kuat dengan Dia. Maka kalau kita punya relasi yang kuat dengan Dia, kita kenal siapa Dia Tuhan yang punya segala-galanya, maka otomatis akan mendorong kita, membuat kita ketika kita ada masalah, kita tidak cari yang lain, tapi kita cari Dia, kita cari Tuhan, kita cari Yesus sebagai pemberi solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Seringkali Tuhan kita itu bisa berubah-ubah. Ketika kita belum percaya Yesus sungguh-sungguh, Tuhan kita itu bisa berubah-ubah. Tuhan kita bisa mamon. Tuhan kita bisa siapa? Bisa dokter. Tuhan kita bisa pekerjaan kita. Kalau dulu kita belum percaya Yesus. Tapi kalau setelah kita percaya kepada Yesus, Tuhan kita harus tetap sama, yaitu Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Dialah yang memberikan solusi atas semua persoalan kita. Amin. Bahkan termasuk persoalan yang paling terbesar dalam hidup kita, yaitu dosa yang harusnya kita yang dipaku di atas kayu salib. Tapi Dia menggantikan kita di sana untuk memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Maka mari kita serahkan persoalan kita kepada-Nya. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kehebatan kita. Andalkan Dia, karena Dia mampu mengerjakan segala-galanya. Yang terakhir, yang ketiga, kalau yang pertama tadi kita harus mengenal siapa Gembala Agung yang baik itu. Yang kedua, kita harus menyerahkan masalah kita kepada-Nya. Yang ketiga adalah kita harus melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Saudara lihat dalam ayat 5 dan seterusnya. Di sana secara khusus Yesus berkata kepada para pelayan, ya, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara lihat, ada satu hal yang tidak mungkin atau bisa menimbulkan ketidakyakinan, ketidakpercayaan kepada para pelayan-pelayan itu. Masa air bisa berubah jadi anggur? Itu kan tidak mungkin. Tapi ketika Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu dengan air, pelayan-pelayan itu mengerjakan mengisinya dengan air. Ketika air itu sudah berubah menjadi anggur, Yesus berkata, berikan itu kepada pemimpin pesta. Mereka juga melakukannya. Artinya apa? Tidak ada sedikit pun keraguan dari hati para pelayan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun mereka tahu itu air. Pelayan-pelayan tahu sekarang yang dibutuhkan bukan air. Yang dibutuhkan itu anggur. Tapi sekarang kok Yesus suruh isi air? Apa yang dimaksud oleh Yesus? Bisa saja kalau kita pada waktu itu, kita akan bertanya, apa maksudmu Tuhan? Apa maksudmu Yesus? Tapi para pelayan itu dengan taat melakukannya. Kalau kita mau keluarga kita tergembala dengan baik, Bapak Ibu, kita harus taat pada firman Tuhan. Amin. Kita harus taat melakukan firman. Dia berkata, kita harus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, bersaat teduh, bergantung sepenuhnya kepadanya. Ya, andalkan kekuatannya. Kita harus taat setiap hari, tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita tidak boleh kemudian mengandalkan kehebatan dan kekuatan kita. Siapapun kita, sekali lagi saya mau berkata di atas mimbar ini, kita adalah orang-orang yang terbatas. Kita mungkin punya relasi, tapi relasi pada titik-titik tertentu mereka tidak bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Mungkin kita punya dokter pribadi, tapi ada titik di mana dokter juga tidak bisa menolong kita. Dokter juga akhirnya meninggal. Spesialis jantung meninggal karena penyakit jantung, saudara. Spesialis paru-paru meninggal karena penyakit paru-paru. Artinya apa? Dokter pun terbatas. Tapi saudara dan saya punya Allah, Tuhan Yesus Kristus Gembala yang baik.
dokter di atas segala dokter yang mampu memberikan solusi kepada kita semua. Amin. Itulah sebabnya kenal dia dengan pribadi, kenal dia dengan baik. Serahkan persoalan kita kepadanya. Setiap pagi kita serahkan pergumulan kita kepadanya. Tuhan, ini pergumulanku, Tuhan, ini persoalanku, saya serahkan kepadamu. Dan buat komitmen yang baru dengan Tuhan. Tuhan, saya mau taat melakukan firman Tuhan. Apapun itu, saya mau melakukan. Orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mujizat air berubah menjadi anggur itu akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Yang sakit bisa dipulihkan dan sembuhkan. Yang sekarang ini sedang bergumul mungkin dengan finansial, ekonomi keluarga. Kalau kita kenal Yesus, kita serahkan kepada Yesus, kita taat melakukan firman-Nya, mujizat Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan, menguraikan lebih dalam. Tetapi Roh Kudus yang ada di hati kami masing-masing akan mampu menerjemahkan setiap kata-kata hamba-Mu, sehingga kami semua bisa mengerti sesuai dengan kemampuan dan daya tangkap kami masing-masing. Lebih daripada itu kami rindu, ya Tuhan, Tuhan mampukan kami juga untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sadar kami lemah, kami sadar kami tidak mampu tanpa Tuhan. Maka Tuhan tolonglah kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, keluarga-keluarga yang percaya, yang taat kepada firman-Mu. Tuhan, berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan yang ada di sini. Baik gembala jemaat, baik para majelis, penatua, bahkan diaken, bahkan seluruh pengurus gereja yang ada di sini. Mereka yang melayani Tuhan, mempersembahkan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja di tempat ini. Tuhan memberkati mereka, berkati keluarga mereka, bahkan berkati pelayanan di tempat ini. Makin hari makin maju dan mempermuliakan nama Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan maju di dalam iman, mantap di dalam komitmen mengikut dan melayani Tuhan. Kehidupan rohani makin hari makin bertumbuh, dewasa secara iman. Berdoa biarlah Tuhan tolong semua program-program pelayanan di gereja ini. Tuhan yang memberkati. Bahkan menjelang Desember ini ada perayaan-perayaan Natal dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Mari Tuhan, Engkau jugalah yang memberkatinya. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati hari ini secara khusus. Ada pelantikan kepemimpinan dari presiden yang lama kepada presiden yang baru. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami tahu pemerintah yang sekarang ini juga berasal dari Tuhan. Maka kami berdoa, Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari presiden, para menteri, bahkan seluruh pemimpin yang ada di wilayah negeri Indonesia. Dari pusat sampai ke daerah sekalipun. Diberkati oleh Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan curahkan hujan pertobatan di negeri kami. Supaya makin banyak orang-orang yang percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Berkati gereja-gereja Tuhan tetap menjadi garam dan terang. Berkati hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para misionaris, guru-guru agama, baik di kota, di desa, di pedalaman, dimanapun mereka melayani. Tuhan pakai mereka menjadi alat berkat. Banyak jiwa yang dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan juga berkati para misionaris yang melayani. Mereka yang ada di garis depan dalam pelayanan, di tempat-tempat yang penuh dengan resiko untuk membangun gereja Tuhan, untuk memberitakan Injil. Secara khusus kami berdoa, ada masih 7.400 suku yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan jamah. Tuhan pakai kami sebagai gereja. Tuhan pakai orang-orang percaya dimanapun berada, supaya bisa memberitakan Injil. Pakai lembaga-lembaga Kristen, pakai badan-badan misi untuk terlibat aktif di dalam penginjilan, sehingga makin banyak orang percaya kepadamu ya Tuhan sebagai Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jemaat-jemaat yang hari ini tidak bisa hadir oleh karena satu dan lain hal pergumulan mereka. Mungkin ada yang sakit, ada yang sedang bergumul dengan persoalan rumah tangga, ada yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan keluarga. Mari Tuhan, Engkaulah yang memberkati. Tuhan, Engkau berikan solusi yang terbaik. Tuhan, berikan kekuatan, berikan pemulihan, berikan kesembuhan bagi setiap jemaat. Terima kasih, terpujilah namamu. Semua kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari, baik kami yang ada di altar
maupun yang mengendalikan operator yang mengendalikan jalannya ibadah ini. Mari Tuhan, Engkau jugalah yang memberkatinya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami Majelis Pengurus dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Regis Karyawan dari GPI Agape pada hari ini. Ya, kita akan masuki persembahan, kita akan membacakan nats persembahan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita menyanyikan pujian persembahan yang pandai sembah. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberi kami kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Nanti hamba-Mu kembali untuk beritakan firman-Mu lebih heran lagi pada seluruh bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah beri kami kesempatan kembali untuk memberikan persembahan yang berasal dari-Mu. Terimalah persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati persembahan kami, Kau berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian doksologi. Dan nanti kita akan menerima doa berkat dari hambanya untuk berkat dan pengutusan. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jangan turun dulu, nanti bagian persekutuan Jerry akan memberikan pengumuman sedikit ya untuk lanjutan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat siang, Tuhan berkati.